Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti video sampai saat ini ya. Teman-teman, bagi yang baru bergabung silahkan cek di deskripsi, itu sudah saya tuliskan semua urutan untuk belajar pneumatik seperti itu ya. Untuk part kali ini sesuai dengan judul, kita akan belajar software Fluid Sim Introduction. Jadi di sini saya akan kenalkan untuk overview dari software Fluid Sim yang kita gunakan untuk belajar pneumatik seperti itu ya. Untuk belajar saya akan menggunakan ini ya, versi 4,2 itu agar teman-teman juga bisa mengikuti memakai software ini kayak gitu ya. Kita buka terlebih dahulu softwarenya. Oke, ini softwarenya sudah terbuka ya teman-teman ya. Untuk tampilan awalnya seperti ini ketika kita membuka software Fluid Sim versi 4,2. Untuk di atas ini ada menu bar ya, jadi teman-teman bisa ya standar lah, ada menu file ini untuk membuat project baru, untuk membuka project yang sudah ada ataupun menutupnya kayak gitu ya. Ini bisa kita edit, execute, library dan seterusnya lah. Ini nanti akan mengikuti seiring berjalannya waktu ketika kita belajar software Fluid Sim seperti itu ya. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita klik new file terlebih dahulu. Tampilannya seperti ini ya. Ini blank, belum ada apa-apa. Untuk pertama di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mengatur lembar kerja ya. Ini lembar kerjanya ini cuma A4, jadi terbatas seperti ini. Jadi misalkan kalau membuat rangkaian di luar sini nanti akan ada warning seperti itu. Jadi kita belajar setting ini dulu nih untuk lembar kerjanya. Bisa di sini ya teman-teman, bisa klik file kemudian akan ke bawah. Ini pilih drawing size. Nah, ini kan defaultnya kan di sini A4, juga bisa kita atur portrait ataupun landscape-nya seperti itu. Kita pakai landscape saja, kemudian contohnya kita pakai A0. Maka teman-teman bisa perhatikan ya, di sini garis yang di sini tadi itu tidak ada sekarang. Bukannya tidak ada, melainkan dia memperlebar untuk area kerjanya seperti itu. Itu untuk step pertama, kita atur untuk luas dari area kerja kita. Setelah ini kita akan coba atur beberapa komponen ya. Ini kita akan tambahkan komponen dasar untuk pneumatik. Ini sudah bisa teman-teman perhatikan ya, di sini ada pneumatik, electric control, AC port, OPC, DDE dan lain-lain. Ini untuk pneumatik ya, untuk part pneumatik, elektrik untuk part kontrol elektriknya. Kemudian ini ada digital teknik ya, semacam kayak logika microcontrollernya. Kemudian juga ada isi port OPC, ini bisa kita sambungkan ke software lain, contohnya kayak ke Factory IO seperti itu. Kemudian di sini juga ada Graph-set. Ini hampir sama seperti ini ya, digital teknik ini bisa kita program seperti PLC gitulah. Nanti kalau ada waktu akan saya contohkan kayak gitu. Oke, kembali ke topik, kita akan menambahkan komponen dasar dari pneumatik. Yang pertama ada supply element. Di sini ada dua simbol kompresor ya, tetapi kita pakai yang segitiga ini, segitiga sama sisi. Ini bisa kita klik kiri, kemudian kita drag and drop di lembar kerja kita. Kan kecil banget nih, karena apa? Karena kertasnya ini kita setting ukuran A0, jadi terlihat kecil. Ini teman-teman untuk zoom in bisa pakai ini ya, ataupun pakai kontrol ditekan kemudian pakai scroll ke depan, maka dia akan memperbesar gambarnya. Nah, selain itu teman-teman, di sini kan kalau lembar kosongan gini kan sulit nih buat gambar. Nah, itu teman-teman bisa munculkan grid ya, display grid, ke view kemudian display grid, atau bisa tekan keyboard G seperti itu ya, maka akan muncul seperti ini nih. Nah, kalau gini kan untuk menggambarkannya lebih mudah kayak gitu. Oke, ini sudah ada ini ya, kompresor. Ini bisa kita klik 2 kali. Kemudian teman-teman bisa atur di sini dia mau pressure yang masuk itu berapa kayak gitu ya, berapa PSI ataupun berapa bar ataupun berapa MPa, tergantung satuan yang digunakan. Contohnya kita pakai bar, kita pakai 4 bar lah atau 0,4 ya, tergantung kebutuhan itu. Kita bisa kita ketik di sini ya, misalkan 6 itu. Kemudian kita klik OK, maka tekanan dari kompresor ini sebesar 6 bar. Setelah itu di sini ada air service unit ya, ataupun ya terdiri dari beberapa komponen lah. Teman-teman kalau belum menonton service unit silahkan tonton di video yang sudah ada di deskripsi biar paham.
Ini untuk settingnya juga sama, bisa kita klik 2 kali, kemudian bisa kita atur untuk normal pressure-nya itu berapa dan untuk flow rate-nya juga berapa. Tinggal kita atur saja, kemudian kita klik OK. Kurang lebih seperti itu untuk setting ini ya, untuk kompresor sama air service unit. Oke, setelah sudah ada ini ya power untuk anginnya, setelah itu kita akan setting ini ya valve dulu. Kita ke valve, kemudian ini ada configurable direction valve. Ini bisa kita klik kiri dan tahan, kemudian kita drop di sini ya di lembar kerja kita. Sebagai contoh kita akan setting 2 valve lah. Untuk valve ini kan ada 2/2, kemudian kita juga akan setting valve ini, ada valve 5/2 kayak gitu ya. Contohnya kita setting valve yang 5/2. Teman-teman bisa klik 2 kali, kemudian maka muncul option seperti ini ya. Untuk yang pertama itu ada di sebelah kiri ya, ini ada left actuation, berarti ketika kita setting di sini, ini nanti yang akan tersetting itu valve bagian kiri, valve yang bagian kiri yang ini, kayak gitu ya. Sebagai contoh kita ini ya, spring return, kita checklist. Kemudian teman-teman bisa di sini ya, akan saya zoom, nanti ini akan kelihatan spring. Setelah itu kita klik OK. Dan maka di sini di device aktualnya ini akan keluar spring juga kayak gitu. Kita klik 2 kali lagi. Ya ini sesuai dengan kebutuhan lah. Ini bisa kita uncheck, kita ganti float ataupun kita ganti pneumatic spring dan lain-lain. Biasanya sih kalau kita mau pakai deaktivasi solenoid ya, tinggal kita pilih yang ini aja. 1, 2, 3, ada 3 kolom, kita pilih yang kolom ketiga, kita klik arah bawah, kemudian kita pilih pilihan yang pertama. Ini akan kita aktifkan menggunakan untuk electrical solenoid. Maka bisa diperhatikan ya, di sini akan muncul untuk simbol dari solenoid. Kita klik OK. Maka kita bisa mengaktifkan valve sisi kiri ini dengan solenoid tersebut. Kita beri juga ya, misalkan sebelah kanannya juga, jadi kanan kiri akan menggunakan solenoid. Setelah itu, mumpung lagi di valve, kita akan setting silencer. Bisa di sini ya. Kenapa silencer ada di bawah? Saya jelaskan dulu, karena ini kan ada 5 lubang. Yang pertama itu yang tengah, ini adalah lubang input angin, misalkan dari kompresor gitu ya. Itu ntar akan masuk di lubang yang tengah ini, karena ketika valve ini bergeser ke kiri dan ke kanan, maka nanti anginnya itu akan bisa tetap keluar ke atas kayak gitu. Perhatikan bagian yang kiri ini, maka dia akan mengarah ke atas. Bagian yang kanan ini ketika dia geser untuk valve-nya ya, maka dia akan bisa mengeluarkan angin ke atas juga. Sedangkan untuk bagian sebelah kiri dan kanan ini untuk output dari valve itu sendiri ya. Jadi di sini akan kita pasang silencer seperti itu. Jadi misalkan yang aktif seperti posisi ini ya, angin itu akan keluar melalui lubang yang kanan nih. Sedangkan kalau yang aktif itu sebelah kiri, maka yang mengeluarkan angin itu lubang sebelah kiri yang di sini. Maka lubang kiri dan kanan ini akan kita pasangkan silencer. Caranya klik 2 kali di ini ya, lingkaran ini, kemudian akan keluar seperti ini. Klik di sini dan pilih yang paling bawah. Kemudian kita klik OK, maka silencer tertambahkan. Belum tahu silencer, bisa lihat video yang ada di deskripsi.